Lewat jalan salib dalam tabu kisah sengsara Tuhan, ajarilah kami semua agar kami tidak takut mencintai Engkau dan sesama kami. Demi Yesus Kristus yang bersatu dengan Engkau dan Roh Kudus mendampingi hidup kami. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Bagaikan penjahat yang Yesus, namun karena tekanan banyak orang, akhirnya Pilatus dijatuhkan hukuman mati. Yesus diserahkan untuk disalibkan. Yesus menghadapi situasi mencekam ini sendirian. Para muridnya sangat ketakutan dan lari meninggalkannya. Cintanya yang Jikalau dia bukan penjahat, kami tidak akan menyerahkannya kepada prajurit. Bawa dia kepadaku. Bawa dia. Hal itu dari dirimu sendiri atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau lakukan? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi Aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan membebaskan seorang bagimu. Biarlah aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu. Jangan dia mainkan bebas. Belakang! Lihatlah, aku membawa dia kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak menemukan kesalahan padanya. Ambillah dia dan salibkanlah dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Kami mempunyai hukum sendiri. Menurut hukum, dia harus mati karena dia menganggap dirinya sebagai putra Allah. Lihatlah rajamu. Kami tidak punya raja selain kaisar. Prajurit, jaga dia, salibkan dia. Ini kau, rajamu. Prajurit, siksa dia. Raja kau. Pengkhianat umat. Mati saja kau. Ya. Oleh mati. Mati kau. Raja. Waktunya untuk mati. Engkau yang menyuruh kami semua untuk menghancurkan Wena, dan engkau yang dapat membangunnya kembali dalam 3 hari. Tuh. Dan engkau juga yang mengaku sebagai anak Allah. Mengapa engkau tidak meminta Allah
untuk meluputkan kau dari hukuman ini. Diri! Jangan! Kau layak untuk mati! Gelar! Siksa dia! Kau yang berperan sebagai raja? Hah? Hei, lihat aku. Salam, hai raja orang Yahudi. Diri! Panggul salibmu! Panggul. Pemberhentian kedua. Yesus memanggul salib. Kata-kata Tuhan pun tidak keluar dari hati dan terucap dari bibirnya. Cintanya memberikan keteguhan untuk menerima dengan tulus perlakuan yang sangat tidak adil dan menyakitkan. Mat, prajurit. Bawa dia, Mat. Jalan, jalan. Ayo, cepat! Jalan! Raja palsu! Ya! Mat. Hei, cepat. Perhatian kedua. Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Darah terus menetes dari kepala Yesus yang tertusuk tajamnya mahkota duri. Dan luka-lukanya karena pukulan dan cambukan melahmakan fisik Yesus. Tanpa dihindarkan, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Tubuhnya yang penuh luka tertindih salib berat. Dengan perlahan, dia berusaha bangun lagi dan memanggul salib. Ketulusan cintanya memberikan kekuatan untuk tidak putus asa dan mengatasi kerapuan fisiknya. Dia berdiri dan kembali berjalan menuju Golgota. Kau seorang raja. Cepat, lanjutkan perjalanan kau. Prajurit, bangunkan dia. Bangun salibmu. Cepat. Jalan! Ayo, lemah! Pemberhentian 4. Yesus berjumpa dengan ibunya. Maria dan Yesus berjumpa dalam penderitaan. Ibu dan anak saling memandang dalam keharuan yang mencekam. Hati Maria hancur. Maria berkata, Anakku, tatapanmu mustahilku. Aku ingin memelukmu, membersihkan luka di wajahmu, mengobati bilur-bilur yang menggores punggung. Kakinya basah itu, balut lara hatimu. Dan ibu buka hatimu. Nah, ibu ambil salib berat dan meletakkan di pundak ibu. Ibu itu tidak kuat mengambil salib seberat itu. Maafkan ibu Muna.
dekat, Dialah menemanimu. Ibu tidak akan meninggalkanmu sendirian. Cinta Ibu Maria memberikan ketabahan menghadapi kenyataan sepahit apapun, sehingga tetap setia berada di samping putranya. Tidak satu pun keluhan yang keluar dari bibirnya. Ibu Maria menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Sudah, sana, minggir, sana. Lanjutkan perjalanan. Minggir. Di jalan bakal jauh. Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Tubuh Yesus semakin lemah karena luka-luka di seluruh tubuhnya yang mengalirkan darah tanpa henti. Dengan sempoyongan, Yesus tetap melangkahkan. Cukup. Biar raja orang Yahudi saja. Jalan. Cepat. Perhentian ke-6, Veronica mengusap wajah Yesus. Di tengah-tengah kerumunan para serdadu yang kejam, Veronica berani menerobos masuk. Ia mendekati Yesus dan membersihkan wajahnya yang kotor oleh darah dan keringat dengan selembar kain yang dibawanya. Di atas kain yang dipergunakan membersihkan wajah Yesus itu, Sudah, minggir. Cepat berdiri, buat. Jalan. Perhentian ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Sedikit pertolongan yang dilakukan oleh Simon Kirene tidak sebanding dengan kejamnya kekerasan yang dilakukan para prajurit. Maka Yesus jatuh untuk kedua kalinya tertindih salib yang berat. Tidak ada seorang pun yang menolongnya. Kebencian banyak orang dan kekerasan para prajurit tidak mampu memadamkan semangat juang Yesus untuk menyelesaikan pemenuhan kehendak Bapanya. Prajurit, bangunkan dia. Lama. Raja lama. Lanjutkan perjalananmu. Yesus terus berjalan menuju Golgota. Banyak orang mengikuti dia, di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi penderitaannya. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Yesus memperingatkan para ibu bahwa tidak cukup hanya dengan air mata menyaksikan penderitaan yang menimpa Yesus. Yesus mengajak untuk prihatin dan menangisi diri sendiri dan anak-anak yang masih dengan mudah jatuh dalam dosa yang membuahkan penderitaan abadi. Hei, sudah, minggir. Sudah. Hei, cepat. Hei, cepat.
Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Jalan menuju puncak Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darahnya kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa tenaganya yang ditopang oleh tanggung jawab terhadap keselamatan manusia, Yesus bangun lagi, menyelesaikan perjalanan cintanya sampai ke puncak penderitaan. Jatuh ketiga kalinya tertindih salib berat. Semangat Yesus tidak padam. Cinta sejati tidak akan padam dengan beratnya penderitaan. Prajurit, bangunkan dia. Diri! Cepat! Dasar lemah! Tanggul sana! Jangan lambat kamu. Siksa dia terus. Jalan! Ayo! Salib cepat dia. Salib cepat. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Setelah melewati jalan derita yang panjang dan jatuh 3 kali, akhirnya Yesus sampai ke puncak Golgota. Ternyata belum cukup penderitaan fisik yang tak terperikan ditimpakan kepada Yesus. Bahkan Yesus mengalami penghinaan yang demikian berat dengan ditelanjangi di depan umum. Namun Yesus tetap diam dan tidak memberontak sedikit pun. Kebencian dan kemarahan selalu membuahkan penderitaan dan penghinaan terhadap martabat manusia. Prajurit, salibkan dia. Ini rakyat Tuhan. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Ayo! Salibkan dia. Cepat! Sini, kamu. Tangan dan kaki Yesus dipaku di atas kayu salib secara keji. Cepat, baku tangannya. Salam raja. Dasar penjahat! Kau layak untuk disalibkan! Waktunya engkau mati. Angkat! Lalu salib didirikan. Ketika ia haus dan ingin minum, juga asam yang diberikan kepadanya. Kau haus? Minum ini! Tidak cukup sampai di situ, bahkan Yesus dihujat. Dasar raja palsu! Sudah Hai. layak kau untuk mati! Layaklah.
Hai, engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangun kembali dalam waktu 3 hari. Sekarang selamatkanlah dirimu. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib. Disakiti, dihina, dihujat, hati Yesus tidak terluka, tetapi justru melimpahkan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan Yesus membuka masa depan manusia akan kehidupan abadi bersama Allah. Perhentian ke-12. Yesus wafat di atas salib. Setelah tergantung di atas kayu salib kurang lebih 3 jam lamanya, Yesus berseru dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. dan setelah berkata demikian, Yesus wafat. Yesus rela mengorbankan hidupnya demi cinta kepada muridnya. Ia membuktikan kata-kata yang diucapkan di hadapan para murid. Tak ada kasih yang lebih besar. Bunda Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Betapa hancur hati seorang ibu menerima jenazah anaknya di pangkuannya. Ketika di Bethlehem, Bunda Maria menimang bayi Yesus di pangkuannya dengan sukacita. Di Golgota, Bunda Maria kembali memangku putranya yang sudah membeku kaku dan penuh luka berdarah. Namun semua itu diterima dengan sikap iman mendalam. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Yusuf dari Arimatea mengafani jenazah Yesus dengan kain linan putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kubur baru yang digalinya di dalam bukit batu. Makamkan dia. Kemudian pintu kubur itu ditutup dengan batu besar. Keesokan harinya imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus meminta agar kubur Yesus dijaga sampai hari yang ketiga, supaya murid-muridnya tidak mencuri jenazah Yesus dan memberitakan bahwa dia telah bangkit dari antara orang mati. Kata Pilatus kepada mereka, Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu dengan sebaik-baiknya. para prajurit hanya mampu menjaga makam Yesus, tetapi tidak berdaya menghentikan kealahan Yesus
dan ajaran cinta kasih-Nya. Kehidupan ilahi dan ajaran kasih itu terus menembus ruang dan waktu yang terbentang lebih dari 2000 tahun. Keilahian Yesus dan ajaran kasih-Nya tidak dapat dihentikan oleh kekuatan manusia manapun. Itulah kekuatan cinta Allah sendiri. Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, untuk kemuliaan Allah Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Tuhan, sungguh Engkau sudah bakti, bagimu hormat dan kekuasaan selama-lamanya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia. Marilah kita berdoa. Kasih Allah bagi isi dunia, diberinya putra tunggal agar kita selamat. Yesus dalam kebenaran, sumber hidup yang bakal, telah berguna bagi kita pada salib Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus. Dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.